Ya ampun Farhan, setelah semua waktu berlalu, kamu malah jadi satpam. Pantes saja dulu hidup kita nggak pernah maju. Kalimat itu meluncur begitu saja, tajam, tanpa rem. Dan di hadapan banyak orang, seorang pria berseragam satpam benar-benar ditertawakan. Dihina karena nasibnya. Direndahkan seolah hidupnya tidak pernah punya arti. Tawa sombong itu menggema di pelataran, menabrak telinga, menusuk harga diri yang selama ini ia jaga dengan sabar. Farhan tidak membalas. Tidak ada teriakan. Tidak ada kata kasar. Tidak ada drama balasan yang memuaskan penonton. Yang ada hanya diam. Diam yang tampak lemah di mata mereka, padahal sesungguhnya itulah keteguhan yang paling sunyi. Mereka tidak tahu penghinaan seperti itu seringkali justru menggali lubang bagi kesombongan orang yang melontarkannya. Karena ketika waktunya tiba, Allah membalas bukan dengan suara keras, melainkan dengan kebenaran yang jatuhnya lebih berat dari 1000 hinaan. Sebelum cerita ini benar-benar dimulai, aku mau kalian tulis dulu di kolom komentar kalian nonton dari daerah mana. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita terbaik untuk kalian. Semoga yang like, komen, dan subscribe diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dikabulkan semua hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari mulai. Matahari siang itu berdiri tepat di atas kepala. Panasnya seperti sengaja menekan ubun-ubun, membuat napas terasa lebih berat. Cahaya memantul keras dari atap kaca showroom mobil yang mengilap, berkilau seperti cermin raksasa, seakan menantang siapapun yang berdiri terlalu lama di bawahnya. Di depan pintu utama showroom, seorang pria berdiri tegak. Seragam satpam berwarna krem melekat rapi di tubuhnya, walau punggungnya sudah basah oleh keringat yang merembes pelan-pelan. Namanya Farhan. Di tangan kanannya, ia menggenggam handy-talkie. Sesekali pandangannya menyapu area parkir, memastikan tiap kendaraan keluar masuk dengan aman, tertib, dan tidak mengganggu orang lain. Bagi sebagian orang, pekerjaan itu terlihat sepele. Hanya berdiri, menyapa, membukakan pintu, mengatur alur mobil. Tetapi bagi Farhan, setiap detik yang ia jalani di tempat itu adalah amanah. Ia tidak pernah mengeluh. Ia tidak pernah merasa rendah. Karena ia percaya, bekerja dengan cara halal adalah kehormatan, bukan aib. Wajahnya teduh, dan ada senyum tipis yang hampir selalu muncul saat ia menyapa pengunjung. Bukan senyum yang dibuat-buat, melainkan senyum yang lahir dari ketulusan yang sudah terlatih oleh kerasnya hidup. Namun, tak ada yang benar-benar tahu. Di balik ketenangan itu, Farhan menyimpan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Luka yang ia kubur dalam-dalam, serapi seragam yang ia kenakan hari itu. Setahun lalu, hidupnya berubah tanpa ia pernah menceritakan detailnya pada siapapun. Ada perpisahan yang ia telan sendiri, malam demi malam, sampai rasanya seperti batu yang menetap di dada. Seorang wanita yang dulu ia cintai sepenuh hati, memilih pergi, meninggalkannya dengan sisa janji dan kenangan yang terasa pahit. Sejak saat itu, Farhan belajar satu hal yang tidak semua orang sanggup jalani. Diam tidak selalu berarti kalah. Kadang diam adalah bentuk kekuatan yang paling hening, paling dewasa, dan paling menyakitkan. Siang itu, showroom cukup ramai. Beberapa sales sibuk melayani calon pembeli. Suara obrolan kecil, tawa ringan, derit pintu kaca, dan dengung pendingin ruangan berpadu, seperti ritme sehari-hari yang tampak normal. Farhan tetap di posisinya. Tegak, tenang, seolah dunia boleh berisik, tapi hatinya harus tetap terjaga. Sampai dari kejauhan, sebuah mobil hitam mengilap perlahan memasuki area parkir. Mobil itu bukan mobil biasa, bentuknya mewah. Kilau bodinya memantulkan cahaya matahari dengan angkuh, membuat beberapa orang tanpa sadar melirik. Farhan mengarahkan pandangan secara refleks, siap menjalankan tugasnya seperti biasa. Tapi Farhan tidak tahu, mobil hitam itu bukan hanya membawa tamu showroom. Mobil itu membawa masa lalu. Dan beberapa menit lagi, masa lalu itu akan berdiri tepat di hadapannya. Secara refleks Farhan mengangkat tangannya, memberi isyarat pelan, agar mobil hitam itu berhenti di titik parkir yang benar. Tangannya bergerak seperti biasa, gerak yang sudah ia lakukan ratusan kali. Tetapi entah kenapa, kali ini udara terasa berbeda.
seolah sekeliling ikut menahan napas, seolah panas siang itu mendadak lebih pekat, lebih menekan dada. Mobil itu berhenti, mesin masih menyala pelan, lalu pintu terbuka perlahan. Bunyi klik dari gagang pintu terdengar jelas, dan setelah itu, tumit sepatu wanita menyentuh lantai parkiran. Suaranya nyaring, tegas, seperti langkah seseorang yang terbiasa merasa menang. Ia turun tanpa ragu. Gaun merah tanpa lengan membalut tubuhnya dengan sempurna, bergerak lembut mengikuti angin yang lewat, sementara rambutnya tertata rapi. Wajahnya dipoles cantik, dan sorot matanya tajam seperti kaca yang memantulkan sinar matahari. Senyumnya kecil, seolah ramah, tapi ada sesuatu di balik itu. Ada rasa puas yang tidak diucapkan. Ada kesombongan yang disimpan rapi, sama rapinya seperti tas mahal yang menggantung di lengannya. Di belakangnya, seorang pria turun menyusul. Posturnya tegap, pakaiannya rapi, dan langkahnya tenang seperti seseorang yang terbiasa dihormati. Mereka berjalan berdampingan, tampak seperti pasangan yang ingin dilihat orang, seperti dua orang yang sengaja datang untuk menunjukkan sesuatu. Farhan tetap berdiri di tempatnya. Tubuhnya tegak, namun dadanya seperti dihantam sesuatu yang keras. Karena ketika ia menatap wanita itu lebih lama, ia mengenali wajah itu. Wajah yang dulu pernah ia jaga, wajah yang dulu pernah ia genggam tangannya dalam doa. Wajah yang dulu pernah ia sebut rumah, sebelum semuanya runtuh begitu saja. Detik itu juga, dunia di sekitar Farhan seakan mengecil. Suara showroom memudar. Denging AC di dalam ruangan terasa jauh. Yang tersisa hanya langkah sepatu itu, dan satu kenyataan yang berdiri tepat di hadapannya. Wanita itu menoleh. Pandangannya jatuh pada Farhan, dan dalam sepersekian detik, senyum kecil di bibirnya berubah, bukan senyum ramah, bukan senyum sopan, senyum itu berubah menjadi senyum sinis. Senyum yang pernah ia lihat dulu, tapi kali ini rasanya lebih dingin, lebih tajam. Senyum yang seolah berkata, "Aku menang dan kamu kalah." Farhan menggenggam handy-talkie di tangannya sedikit lebih kuat. Bukan untuk menyerang, bukan untuk melawan, hanya untuk menahan dirinya agar tetap berdiri, agar napasnya tidak berantakan, agar wajahnya tidak terlihat runtuh di depan orang lain. Wanita itu melangkah mendekat. Gaun merahnya bergoyang halus mengikuti setiap langkah penuh percaya diri. Tatapan matanya menelusuri Farhan dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah sedang menilai sesuatu yang tidak layak. Lalu tawa kecil keluar dari mulutnya. Pendek, namun cukup untuk membuat darah Farhan terasa naik ke leher. Namun kini, tawa itu terasa asing, terasa seperti suara yang tidak lagi punya kasih. Astaga. Beberapa kepala spontan menoleh saat suara itu terdengar. Farhan tidak menjawab. Ia hanya menunduk sedikit, menelan sesuatu yang mengganjal di tenggorokan. Langkah wanita itu berhenti hanya beberapa meter di depannya, dan dengan suara yang sengaja dibuat jelas, ia berkata, seolah ingin semua orang mendengar dan mengingatnya selamanya. "Kamu sekarang jadi satpamnya." Kalimat itu tidak panjang, tapi rasanya seperti palu yang menghantam tepat di tengah dada Farhan. "Kamu sekarang jadi satpamnya." Nada suaranya datar, tapi di ujungnya ada tawa yang ditahan, seperti ia menikmati setiap huruf yang keluar dari mulutnya. Dan yang membuatnya lebih menyakitkan, bukan hanya kata-katanya, tapi cara ia mengatakannya. Seolah pekerjaan itu adalah aib, seolah Farhan adalah bukti kegagalan yang bisa ia pamerkan di depan orang lain. Farhan mengangkat wajahnya perlahan, matanya bertemu dengan mata wanita itu. Dan di sana, Farhan tidak melihat rasa bersalah. Tidak ada sedikit pun. Yang ia lihat hanya kepuasan. Seperti seseorang yang datang bukan untuk berbelanja, melainkan untuk memastikan orang yang pernah ia tinggalkan benar-benar jatuh. Farhan menahan napas. Ia bisa saja berkata banyak. Ia bisa mengingatkan wanita itu tentang malam-malam dulu, saat mereka sama-sama makan mie instan karena uang tidak cukup. Ia bisa menyebutkan bagaimana ia dulu kerja sampai larut demi memenuhi kebutuhan rumah. Ia bisa membuka semuanya, tapi ia tidak melakukannya. Karena Farhan tahu, perdebatan di tempat ramai hanya akan membuatnya terlihat kecil. Dan Farhan sudah terlalu lelah untuk membuktikan diri pada orang yang bahkan tidak lagi menghargainya sebagai manusia.
Ia hanya menjawab dengan suara pelan, sopan, profesional. "Iya, Bu. Saya bertugas di sini." Jawaban itu sederhana. Tapi justru disitulah letak kekuatan Farhan. Ia tidak memberi panggung pada penghinaan. Ia tidak membalas dengan emosi. Ia tetap memanggilnya Bu seperti tamu lain. Ia tetap berdiri sebagai satpam yang menjalankan tugas, bukan mantan suami yang terluka. Namun, wanita itu tidak puas. Ia mendekat setengah langkah, lalu tertawa lebih keras. Kali ini, tawa itu benar-benar keluar, tanpa malu. Dan seolah itu belum cukup, ia menoleh pada pria di sampingnya, lalu berkata dengan suara yang lebih tinggi, seakan ingin semua orang di showroom mendengar. "Sayang, lihat ini. Ini Farhan, mantan suamiku." Pria itu melirik Farhan sebentar, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak ramah, senyum orang yang merasa dirinya lebih tinggi. Ia mengangguk pelan, seperti menyetujui sesuatu, seperti menganggap Farhan bukan ancaman sama sekali. Beberapa sales yang lewat ikut menoleh. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang melirik cepat lalu menunduk. Bahkan ada yang tersenyum kecil, entah karena canggung atau karena ikut merasa lucu. Dan Farhan merasakan satu hal yang membuat tenggorokannya kering. Rasa malu yang tidak ia undang, bukan karena pekerjaannya, bukan karena seragamnya, tapi karena luka lama itu dibuka di tempat ramai, dipertontonkan, dijadikan hiburan, seolah hidup Farhan hanyalah bahan candaan untuk membuat wanita itu terlihat lebih hebat. Wanita itu melanjutkan tanpa peduli. "Aku kira kamu sudah sukses, Farhan. Dulu kamu selalu bilang, sebentar lagi kita naik kelas, sebentar lagi kita punya hidup yang lebih baik. Tapi ternyata, ya beginilah." Ia mengangkat alis, menatap seragam Farhan dengan ekspresi kasihan yang palsu. Farhan menelan ludah. Ada getar kecil di rahangnya. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia memaksa otot wajahnya untuk tidak bereaksi. Ia memaksa dirinya tetap berdiri. Lalu, seolah menemukan ide yang lebih kejam, wanita itu mendekat lagi dan berkata lebih pelan, tapi cukup jelas untuk didengar oleh Farhan dan beberapa orang yang dekat. "Dulu aku pergi itu keputusan terbaik dalam hidupku." Kalimat itu seperti pisau yang ditancapkan perlahan. Farhan menutup matanya sebentar, hanya sedetik. Ia tidak ingin menunjukkan bahwa kata itu mengenai. Ia tidak ingin memberi kemenangan yang lebih besar pada wanita itu. Namun pada saat yang sama, dalam hati Farhan muncul sesuatu yang berbeda. Bukan amarah yang meledak, tapi kesadaran yang dingin. Kesadaran bahwa hidup akan membalas, cepat atau lambat. Dan di balik kesadarannya itu, ada satu hal yang wanita itu belum tahu. Farhan memang satpam, tapi Farhan bukan sekadar satpam. Ada kisah yang tidak pernah ia ceritakan. Ada alasan kenapa ia bisa berdiri di showroom besar ini. Ada masa lalu yang diam-diam membentuk jalan hidupnya. Dan ada sesuatu yang sedang ia simpan rapi. Sesuatu yang akan membuat orang yang menertawakan dirinya suatu hari akan kehilangan kata-kata. Kata-kata itu belum sempat reda di udara, ketika wanita itu langsung menyambung dengan nada yang lebih tajam, seperti orang yang sengaja menekan luka lama sampai terbuka. "Pantas saja dulu, hidup kita miskin terus." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Seakan ia lupa, dulu mereka pernah berdiri di titik yang sama. Sama-sama berjuang, sama-sama menahan lapar, sama-sama menahan malu. Tapi sekarang, ia bicara seolah Farhan adalah akar dari semua penderitaan, seolah ia sendiri tidak pernah ikut memilih, tidak pernah ikut bertahan, tidak pernah ikut menikmati hal-hal kecil yang dulu mereka syukuri bersama. Farhan menarik napas pelan. Dadanya naik turun perlahan. Ia ingin menjawab. Ia ingin berkata, "Miskin bukan karena aku. Kita miskin karena hidup memang keras. Karena kita sama-sama belum punya apa-apa." Ia ingin mengingatkan betapa dulu ia pulang dengan kaki pegal, membawa sisa tenaga demi memastikan dapur tetap mengepul. Tapi lidahnya terasa keluh, seperti ada tangan tak terlihat yang menahan semua kata agar tidak keluar. Dan justru disitulah Farhan diuji. Karena kadang, saat seseorang menghina kita habis-habisan, yang paling sulit bukan menahan air mata, tapi menahan diri agar tidak berubah menjadi orang yang sama buruknya. Wanita itu semakin berani.
Suaranya sengaja dibuat lebih keras, seolah ia ingin bukan hanya Farhan yang dengar, tapi semua orang di sekitar showroom ikut menjadi saksi. Aku sampai capek hidup susah sama kamu. Untung aku pergi. Ada beberapa orang yang tadinya berpura-pura tidak melihat, kini tidak lagi bisa menyembunyikan rasa penasaran. Beberapa pasang mata melirik terang-terangan. Beberapa bibir tersenyum kaku. Ada yang seperti menahan tawa. Ada juga yang terlihat tidak nyaman, tapi tetap diam. Dan Farhan, di tengah semua itu, berdiri seperti tiang yang dihantam angin panas. Tegak, tapi dalamnya bergetar. Di dalam showroom, dekat pintu kaca, seorang sales muda yang sejak tadi memperhatikan menggigit bibirnya sampai pucat. Tangannya mengepal, matanya basah seperti menahan sesuatu yang ingin meledak. Ia ingin keluar. Ia ingin membela Farhan, tetapi ada sesuatu yang menahannya, sesuatu yang membuatnya hanya bisa berdiri terpaku, menelan marah dan sedih sekaligus. Sementara di luar, wanita itu bahkan tidak berhenti. Ia berjalan setengah lingkaran, mengitari Farhan perlahan, seolah Farhan adalah pajangan yang sedang ia nilai. Seolah seragam satpam itu adalah tanda paling jelas bahwa ia lebih tinggi. Angin lewat membawa aroma aspal panas, dan suasana makin menyesakkan, bukan karena cuaca, tapi karena cara seseorang memperlakukan manusia lain tanpa hati. Farhan mendongak sedikit. Tatapan matanya tajam, tapi bukan tajam untuk menyerang. Tajam untuk menahan, untuk tetap sadar, untuk tetap waras. Ya Allah, berikan aku kesabaran. Doa itu menggantung di dalam dada, sunyi tapi berat. Farhan menahan diri untuk tidak melawan, bukan karena ia takut, bukan karena ia lemah, tapi karena ia tidak mau membiarkan mulutnya terjerumus di saat emosinya sedang diuji. Ia takut salah bicara, takut kehilangan kendali, takut justru memberi kepuasan yang lebih besar pada orang yang sedang menghancurkannya. Wanita itu akhirnya berhenti, entah karena sudah cukup puas, atau karena ia merasa Farhan memang tidak layak mendapat lebih banyak perhatian. Ia menatap Farhan sekali lagi, lalu berbalik seakan semuanya sudah selesai. Seakan semua kata kasar tadi hanyalah angin yang lewat. Ia menggandeng lengan pria di sampingnya, Ardi, lalu melangkah menuju pintu kaca showroom dengan gaya yang masih angkuh, kepala sedikit terangkat, seolah dunia memang seharusnya memberi jalan untuknya. Farhan tetap di tempatnya. Ia melihat punggung mereka menjauh dan di dalam dadanya sesuatu retak pelan, tidak terlihat, tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat napasnya terasa nyeri. Ia menelan ludah, memaksa wajahnya tetap datar, memaksa tubuhnya tetap tegak. Pintu kaca itu terbuka dan menutup kembali. Dan begitu mereka masuk, barulah bisik-bisik di dalam showroom pecah, tidak lagi disembunyikan. Keterlaluan banget ya. Suara itu lirih, tapi penuh rasa tidak terima. Dan di antara bisik-bisik itu, seorang pria yang lebih senior, Pak Herman, menatap ke arah pintu dengan wajah serius. Suaranya rendah, namun penuh makna, seolah sedang menahan sesuatu yang sebenarnya sudah lama ingin ia ucapkan. Dia enggak tahu siapa Mas Farhan sebenarnya. Bisik-bisik itu mengalir deras di dalam showroom, seperti angin yang tidak bisa lagi ditahan. Kalimat demi kalimat bergulir pelan dari satu mulut ke mulut lain, tapi semuanya membawa rasa yang sama, rasa tidak terima. Keterlaluan banget ya. Seorang sales muda menunduk, suaranya hampir tak terdengar, seolah takut ucapannya ikut memanaskan suasana. Tangannya mengepal sampai buku-bukunya memutih. Dia ingin keluar. Dia ingin membela Farhan. Tapi dia juga tahu ada batas yang harus dijaga di tempat kerja, apalagi saat orang-orang sedang menonton. Di sisi lain, Pak Herman berdiri dengan wajah keras. Rahangnya mengencang. Suaranya rendah tapi penuh makna, seperti orang yang sudah terlalu lama menahan perasaan. Dia enggak tahu siapa Mas Farhan sebenarnya. Kata-kata itu membuat beberapa orang langsung menoleh. Ada yang mengangkat alis, ada yang menelan ludah seolah menunggu kelanjutannya. Dan Pak Herman, dengan napas berat, akhirnya mengatakan sesuatu yang selama ini hanya jadi rahasia di antara karyawan. Mas Farhan itu bukan karyawan biasa. Beberapa pasang mata membesar. Ada mekanik yang spontan bergumam lirih, seperti masih sulit percaya meskipun sudah bekerja lama di sana. Mas Farhan pemilik showroom ini. Detik itu juga, suasana terasa berubah.
Seperti ada tali tak terlihat yang menegang di udara. Seolah seluruh ruangan tiba-tiba menyadari satu hal, bahwa pria berseragam satpam yang barusan dihina di luar itu bukan orang yang bisa dipermainkan. Bahkan beberapa orang yang tadinya tampak canggung, kini menunduk pelan, bukan karena takut, tapi karena hormat. Mereka ingat bagaimana Farhan selama ini memperlakukan semua orang. Tidak pernah meninggikan suara, tidak pernah pamer, tidak pernah mempermalukan bawahan. Kalau ada masalah, Farhan menyelesaikannya dengan tenang. Kalau ada karyawan sakit, Farhan yang pertama bertanya kabar. Kalau ada yang kesulitan, Farhan diam-diam membantu tanpa ingin dipuji. Dan justru, karena itu, penghinaan tadi terasa semakin menyakitkan. Namun Pak Herman baru saja menyadari sesuatu. Bahwa kalimatnya tadi mungkin terlalu keras, terlalu jelas. Ia menoleh cepat ke arah pintu kaca. Di luar sana, Farhan masih berdiri. Tenang, tegak. Dan Farhan, seperti merasakan sesuatu, mengangkat tangannya pelan ke arah Pak Herman. Isyarat halus, bukan marah, bukan melarang, tapi seperti permohonan sunyi. Cukup Pak, jangan diteruskan. Pak Herman menutup mulutnya, tapi semuanya sudah terlambat. Karena kata-kata itu sudah terlanjur melayang di udara, dan udara tidak pernah bisa ditarik kembali. Saat itu juga, di dekat pintu, wanita bergaun merah yang tadi, begitu percaya diri, tiba-tiba merasa ada yang aneh. Ia melihat beberapa karyawan menatap ke arah pintu kaca, bukan dengan tatapan biasa, tapi dengan tatapan hormat yang dalam. Tatapan yang biasanya hanya diberikan kepada pemilik, kepada orang yang paling berkuasa, kepada orang yang harus dijaga nama baiknya. Tanpa sadar, wanita itu menoleh keluar. Matanya mencari Farhan. Dan untuk pertama kalinya, senyum di wajahnya goyah. Ia mencoba menertawakan keadaan, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tertawa lagi, tapi kali ini tawanya terdengar berbeda. Lebih kaku, lebih gugup, seperti orang yang tertawa bukan karena lucu, tapi karena panik, karena tidak tahu harus bersikap bagaimana ketika situasi mulai berbalik. Di sampingnya, Ardi tidak langsung bereaksi, tapi matanya bergerak cepat. Ia melirik Pak Herman, melirik beberapa sales, lalu menatap pintu kaca lagi. Dan ia melihat sesuatu yang tidak masuk akal, bila Farhan benar hanya seorang satpam. Setiap kali Farhan bergerak sedikit, setiap kali Farhan menoleh, karyawan-karyawan di dalam seolah menahan napas. Ada kehati-hatian, ada rasa segan, ada hormat yang tidak dibuat-buat. Ardi menggenggam kunci mobilnya lebih kuat. Tatapannya mengeras pelan, seperti ada pertanyaan yang mulai tumbuh dalam kepalanya. Pertanyaan yang belum ia ucapkan, tapi jelas mengganggu. Wanita itu masih mencoba tampil santai. Ia mendekat ke Ardi dan berbisik dengan nada manja, berusaha mengembalikan kendali. "Mas, kalau kita bawa pulang mobil yang itu, kayaknya cocok banget buat kita ya." Ardi tidak menjawab. Ia tetap menatap ke arah pintu kaca. Lalu, tanpa menoleh, ia mengeluarkan satu kata pendek yang membuat wanita itu membeku. "Berhenti." Suara itu datar, tapi ada tekanan di dalamnya. Seperti perintah sekaligus peringatan. Wanita itu menelan ludah. Senyumnya menghilang setengah. Ia menoleh pelan, berusaha tetap tampak anggun, tapi matanya mulai gelisah. "Kenapa, Mas?" Ardi akhirnya menoleh. Tatapannya tajam, bukan seperti tatapan pria yang sedang berbelanja, tapi seperti tatapan pria yang baru menyadari ia berdiri di tengah permainan yang tidak ia mengerti. Dan dari cara Ardi menatap, wanita itu mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak tadi, takut. Ardi melangkah lebih dekat, suaranya turun, tapi justru itu yang membuatnya terdengar lebih berat. Ada sesuatu dalam nada itu yang bukan sekadar kesal. Ada kecewa yang dalam, seperti seseorang yang baru sadar ia berdiri di samping orang yang selama ini ia salah nilai. "Aku nggak nyaman dengan caramu bicara tentang Farhan." Wanita itu membeku sepersekian detik, lalu cepat-cepat memaksa senyum muncul lagi. Senyum yang tadi begitu percaya diri, sekarang terlihat retak. Ia menoleh ke Ardi. Matanya sedikit membesar, seolah tak percaya dia sedang ditegur seperti itu. "Kenapa, Mas?" Ardi tidak langsung menjawab. Tatapannya menahan marah, tapi bukan marah yang meledak. Marah yang dingin, yang justru membuat siapapun yang mendengarnya merasa takut.
Ia menunjuk samar ke arah pintu kaca, ke arah luar tempat Farhan berdiri sebelumnya, seolah bayangan kejadian barusan masih menggantung di udara. Kamu dari tadi merendahkan dia? Kamu sadar enggak sikap kamu keterlaluan? Kalimat itu menampar keras. Beberapa karyawan yang tadinya masih bergerak mendadak berhenti. Suara langkah kaki melambat, suara pintu laci dan lembaran brosur seolah ikut mengecil. Udara showroom mendadak menegang, seperti ada kabel listrik yang ditarik kencang di dalam ruangan. Wanita itu mulai gelisah. Tangannya yang tadi menggandeng lengan Ardi, sekarang perlahan terlepas. Ia tertawa kecil, tapi tawanya cepat mati, seperti tersedak oleh kenyataan bahwa Ardi sama sekali tidak ikut tertawa. Mas, kamu kenapa sih? Aku cuma nggak mau orang kira aku masih sama kayak dulu. Aku cuma nggak mau dibandingin sama dia. Nada suaranya meninggi. Ada pembelaan yang putus asa. Ada rasa takut kehilangan kendali. Seperti selama ini, ia hidup dari satu hal, dari citra bahwa ia lebih tinggi, lebih berhasil, lebih layak dipuja. Dan sekarang, citra itu sedang ditarik jatuh oleh orang yang paling ia andalkan. Aku sekarang hidup enak, aku bangga. Kalimat itu keluar seperti pengakuan yang terlalu jujur. Lalu ia melanjutkan lagi, lebih keras, lebih tajam, seolah kalau ia bicara lebih lantang, maka ia akan menang. Aku nggak mau dibandingkan sama orang gagal seperti dia. Begitu kata gagal meluncur, beberapa karyawan saling pandang. Ada yang menahan napas, ada yang menunduk, seakan malu mendengar kata itu diucapkan di tempat seformal ini. Dan Ardi menutup matanya sebentar, bukan karena kalah, tapi seolah sedang menahan sesuatu agar tidak meledak jadi sesuatu yang lebih buruk. Saat ia membuka mata, wajahnya sudah berubah. Tidak ada lagi senyum tipis, tidak ada lagi kesabaran untuk menampung kebanggaan yang beracun. Aku pikir kamu anggun. Suara Ardi pelan, tapi setiap katanya seperti batu. Aku pikir kamu punya hati. Wanita itu hendak menyela, tapi Ardi tidak memberi ruang. Ternyata, kamu cuma pandai mempermalukan orang yang sedang bekerja jujur. Wanita itu membuka mulut. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan kata-kata. Ia menatap Ardi seperti menatap orang asing, seakan tidak pernah membayangkan pria yang selama ini ia pamerkan itu justru berdiri melawannya. Ardi menarik napas panjang, napas yang berat, seperti seseorang yang akhirnya mengambil keputusan yang sudah lama ditahan. Mulai hari ini aku ceraikan kamu. Waktu seakan berhenti, wanita itu terbelalak. Tubuhnya kaku, dunia di sekeliling seperti membeku. Suara AC terdengar seperti dengung jauh di ujung lorong. Lantai marmer showroom yang mengilap tiba-tiba terasa dingin yang merambat sampai ke tulang. Beberapa orang menunduk, beberapa memilih berpaling, tidak ada yang berani mendekat. Bukan karena tidak ingin membantu, tapi karena suasana itu terlalu berat, terlalu memalukan, terlalu nyata. Dan pada detik itu juga, wanita itu seperti baru mengerti satu hal yang selama ini ia lupa. Kesombongan itu selalu punya harga yang mahal, dan harga itu baru saja dibayar lunas. Di tengah kekakuan yang menekan dada, pintu kaca di depan showroom kembali terbuka. Dari luar, langkah seseorang masuk perlahan. Bunyi sepatu hitamnya berderit pelan saat menyentuh lantai marmer. Semua mata otomatis menoleh ke arah sumber suara itu. Farhan melangkah masuk. Pintu kaca itu terbuka pelan, dan seketika suasana di dalam showroom seperti ditarik lebih sunyi. Langkah sepatu hitam menyentuh lantai marmer yang dingin, menimbulkan bunyi kecil yang jelas terdengar karena semua orang mendadak diam. Farhan masuk tanpa tergesa, tanpa emosi yang dipamerkan, tanpa wajah yang mencari kemenangan. Ia berjalan tenang, tegak, seperti seseorang yang sudah terlalu sering jatuh, lalu belajar berdiri dengan cara yang paling diam. Semua mata mengikuti langkahnya. Karyawan-karyawan yang tadi hanya berbisik, kini menunduk tanpa komando. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Karena mereka tahu, pria ini bisa saja membalas, bisa saja mempermalukan orang yang baru saja menghina dirinya. Tapi mereka juga tahu, Farhan bukan tipe manusia seperti itu. Farhan berhenti beberapa langkah dari pusat keramaian. Matanya menatap lurus,
Tidak tajam, tidak menghakimi. Justru itu yang membuat dadanya terasa semakin sesak. Karena ketika seseorang yang disakiti memilih tetap tenang, orang yang menyakiti akan mulai melihat dirinya sendiri dengan lebih jelas. Wanita bergaun merah itu menatap Farhan. Wajahnya yang tadi penuh tawa sekarang seperti kehilangan warna. Bibirnya bergetar, dadanya naik turun cepat. Dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke tempat ini, ia tampak kecil, sangat kecil. Farhan. Namanya pecah dari bibir wanita itu, hampir tenggelam oleh isak yang tertahan. Suaranya tidak lagi sombong, tidak lagi keras. Ada ketakutan yang nyata di sana, seperti orang yang baru sadar tanah di bawah kakinya rapuh. Aku salah. Kata-kata itu jatuh pelan, tapi berat. Tangannya gemetar saat ia mencoba merapikan rambutnya yang sebenarnya sudah rapi, seperti ingin menahan dirinya agar tetap terlihat kuat. Tapi kekuatannya sudah habis. Aku benar-benar salah, Farhan. Air matanya akhirnya jatuh. Satu titik, lalu menyusul titik lain. Ia menelan ludah berkali-kali, seolah tenggorokannya kering oleh penyesalan yang datang terlambat. Nafasnya patah-patah, bahunya bergetar, dan seluruh tubuhnya seperti berjuang keras agar tidak runtuh di depan semua orang. Sekarang aku kehilangan segalanya. Ia memejamkan mata, lalu membuka lagi dengan tatapan yang basah. Kata-kata berikutnya keluar seperti pengakuan yang mematahkan harga dirinya sendiri. Suamiku, harga diriku, semua. Ardi berdiri diam, wajahnya keras. Matanya tidak lagi menatap wanita itu dengan cinta, melainkan dengan jarak. Jarak yang dingin, jarak yang sudah terlanjur terbentuk karena satu sikap, satu kesombongan, satu kebiasaan merendahkan orang lain. Wanita itu memandang Farhan lagi. Kali ini seperti orang yang memegang ujung harapan terakhirnya. Suaranya bergetar, hampir memohon. Farhan, kembalilah bersamaku. Kalimat itu jatuh pelan, namun terasa berat karena ia mengucapkannya di tempat yang sama, di depan orang yang sama. Setelah semua hinaan yang baru saja ia lemparkan tanpa ampun. Farhan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap wanita itu dengan mata yang jernih. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada wajah puas. Yang ada hanya ketenangan yang membuat ruangan terasa semakin sunyi. Seolah Farhan sedang memilih kata-kata paling tepat, bukan untuk menekan, tapi untuk menjaga hati sendiri agar tetap bersih. Farhan menatap wanita itu beberapa detik lebih lama. Tatapan yang tidak tajam, tidak menghakimi. Tapi justru itulah yang membuat wanita itu semakin menangis. Karena tatapan itu bukan tatapan orang yang ingin membalas, melainkan tatapan orang yang pernah mencintai, pernah berjuang, lalu dihancurkan, namun memilih untuk tidak berubah menjadi orang yang sama kejamnya. Farhan menarik napas pelan. Suaranya lembut saat akhirnya berbicara. Lembut tapi tegas, seperti pintu yang sudah ditutup rapat dan tidak akan dibuka lagi. Aku pernah menunggu kamu. Kalimat pertama itu membuat dada wanita itu bergetar. Ia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan isak. Aku pernah percaya kamu bakal kembali. Aku pernah yakin suatu hari kamu sadar. Kalau yang kita butuhkan itu bukan kemewahan, tapi kesetiaan. Farhan menelan ludah. Matanya sebentar melirik ke lantai, seolah sedang mengingat sesuatu yang lama ia kubur. Tapi kamu pergi bukan karena terpaksa. Kamu pergi karena kamu mau. Wanita itu menggeleng cepat, air mata membasahi pipinya. Aku khilaf Farhan. Aku takut miskin. Aku takut hidup susah. Farhan mengangguk pelan, seperti menerima bahwa ketakutan itu memang nyata. Tapi penerimaan tidak sama dengan memaafkan semuanya, kembali ke awal. Takut itu wajar. Suara Farhan tetap tenang, tapi menghina orang yang dulu kamu tinggalkan. Itu bukan takut, itu pilihan. Wanita itu terdiam, nafasnya patah-patah, wajahnya seperti dipukul kenyataan yang tidak bisa ia bantah. Farhan melanjutkan, kali ini lebih pelan, lebih menusuk karena kejujurannya. Kamu datang ke sini bukan buat beli mobil, kamu datang buat lihat aku jatuh, buat pastiin aku lebih rendah dari kamu. Wanita itu menangis lebih keras. Ia ingin menyangkal, tapi bibirnya tidak sanggup membentuk alasan. Karena Farhan benar, dan kebenaran itu
sekarang terasa seperti tangan yang menekan dadanya sampai sulit bernapas. Farhan mengangkat kepalanya, menatap langsung ke mata wanita itu. "Aku memang satpam." Ia berhenti sebentar, lalu berkata dengan suara yang lebih tegas, "Dan aku bangga kerja halal." Di sudut ruangan, beberapa karyawan menelan ludah. Ada yang mengusap mata, ada yang menunduk karena merasa tersentuh. Kalimat sederhana itu terdengar seperti pelajaran yang selama ini mereka lupa. Farhan lalu mengarahkan pandangannya ke Ardi. Nada suaranya sopan, tidak menyerang. "Mas Ardi, keputusan Mas, itu hak Mas. Tapi saya cuma mau bilang satu hal. Saya nggak ada niat ambil siapa-siapa dari siapa-siapa. Saya cuma mau hidup tenang." Ardi menatap Farhan beberapa detik. Lalu ia mengangguk pelan. Suaranya berat. "Saya minta maaf kalau kehadiran saya ikut bikin luka lama Mas kebuka." "Saya enggak tahu," Farhan mengangguk. Tidak ada dendam di wajahnya. "Yang bikin luka kebuka bukan Mas." Farhan menoleh kembali ke wanita itu. "Yang bikin luka kebuka adalah cara dia memperlakukan orang lain." Wanita itu terseduh, lalu mencoba meraih tangan Farhan, seolah kalau ia bisa menyentuhnya, semuanya bisa kembali. Tapi Farhan mundur setengah langkah. Gerak kecil, namun cukup jelas sebagai batas. "Kamu minta aku kembali." Farhan berkata pelan. "Tapi kamu bahkan belum belajar menghargai orang lain." Kalimat itu membuat wanita itu jatuh terduduk. Gaun merahnya kusut di lantai marmer. Ia terlihat rapuh, hancur, seperti kehilangan semua topeng yang selama ini ia pakai. Farhan tetap berdiri, tegak, tenang. Ia menatap semua orang sebentar, lalu kembali pada wanita itu untuk terakhir kali. "Aku sudah memaafkan kamu, supaya hatiku tenang." Ia menarik napas. "Tapi memaafkan bukan berarti aku harus kembali." Suasana showroom benar-benar sunyi. Bahkan suara AC terasa seperti jauh. Dan di tengah kesunyian itu, Farhan melangkah perlahan, bukan pergi dengan marah, tapi pergi dengan martabat. Namun sebelum ia benar-benar meninggalkan mereka, wanita itu berbisik dengan suara patah, seakan ini pertanyaan terakhirnya, pertanyaan yang akan menghantuinya seumur hidup. "Farhan, kamu selama ini siapa sebenarnya?" Farhan berhenti. Farhan berdiri beberapa detik tanpa bergerak. Pertanyaan itu menggantung di udara, seperti benang tipis yang menahan napas semua orang di dalam ruangan. Wanita itu masih terduduk di lantai marmer, gaun merahnya seperti kehilangan kilau, wajahnya basah, matanya memohon. Ia menatap Farhan seolah jawaban dari pertanyaan itu bisa mengubah segalanya, seolah kalau Farhan mengatakan sesuatu yang besar, ia akan punya alasan untuk merasa lebih kecil, untuk merasa pantas dimaafkan sepenuhnya. Farhan menunduk sedikit, lalu tersenyum samar. Bukan senyum yang mengejek, bukan senyum yang puas. Senyum itu justru seperti penutup luka yang sudah lama berdarah, senyum yang lahir dari hati yang akhirnya memilih tenang. "Aku hanya orang biasa." Suara Farhan lembut, pelan, tapi terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Orang biasa yang belajar kalau hidup ini bisa naik, bisa turun, dan yang paling penting, bukan siapa kita di mata orang, tapi siapa kita saat tidak ada yang melihat. Wanita itu terseduh. Ia ingin bicara, tapi suaranya tertahan oleh isak. Tangannya gemetar, lalu jatuh lemas ke pangkuannya. Di matanya, ada penyesalan yang telat datang, penyesalan yang tidak lagi punya tempat untuk kembali. Farhan melirik sekeliling sebentar. Ia melihat wajah-wajah karyawan yang tertunduk hormat. Ia melihat Pak Herman yang menahan emosi, seolah ingin maju dan mengatakan semuanya, ingin menjelaskan kepada wanita itu bahwa Farhan bukan satpam biasa, bahwa Farhan adalah pemilik showroom ini, bahwa orang yang barusan dihina itu sebenarnya orang yang selama ini memberi mereka pekerjaan, memberi mereka rasa aman, memberi mereka harga diri. Tapi Farhan hanya mengangkat tangan, pelan sekali lagi, isyarat yang sama seperti tadi. "Jangan!" Seolah Farhan ingin menjaga satu hal yang paling mahal dalam hidupnya. Bukan nama besar, bukan uang, tapi hati yang tidak ingin ternoda oleh rasa ingin menang. Farhan menatap wanita itu untuk terakhir kalinya. "Aku sudah memilih hidupku sendiri." Ia berkata pelan, seperti angin yang tidak bisa ditahan,
tapi terasa sampai ke tulang. Dan aku harap kamu juga belajar memilih hidupmu tanpa harus merendahkan orang lain. Wanita itu menangis lebih lirih. Kepalanya tertunduk. Tidak ada lagi kata-kata sombong. Tidak ada lagi tawa. Yang tersisa hanya sunyi yang memalukan. Dan sebuah kenyataan yang baru sekarang ia pahami. Bahwa kesombongan tidak pernah benar-benar membuat seseorang tinggi. Ia hanya membuat orang lupa bahwa setiap manusia bisa jatuh kapan saja. Farhan kemudian melangkah mundur 1 langkah, lalu berbalik. Ia berjalan perlahan menuju pintu kaca. Langkahnya tetap tenang, tetap rapi, seperti dari awal ia datang ke ruangan ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menutup satu bab yang sudah terlalu lama menggores hatinya. Di belakangnya, wanita itu masih terduduk. Tangisnya makin kecil, seperti tenaga yang habis bersama hancurnya harga diri yang selama ini ia bangun dari rasa lebih unggul. Ardi berdiri diam, wajahnya berat. Ia tidak lagi marah, tapi juga tidak lagi punya tempat untuk kembali. Keputusan sudah diucapkan dan kata-kata tidak pernah bisa ditarik ulang. Farhan melewati karyawan-karyawan yang menyingkir memberi jalan. Beberapa dari mereka mendekat setengah langkah dengan tatapan penuh hormat, seolah ingin mengatakan sesuatu, ingin meminta maaf karena tadi mereka diam, ingin berterima kasih karena Farhan tetap mengajarkan mereka arti martabat. Tapi Farhan hanya mengangguk kecil, lalu melanjutkan langkahnya. Saat pintu kaca terbuka, cahaya dari luar menyambutnya. Sinar matahari sudah mulai condong, hangatnya jatuh lembut di lantai depan showroom. Farhan berhenti sebentar di ambang pintu, menghirup udara panjang, seperti orang yang baru selesai melepas beban yang selama ini menekan dada. Di dalam hatinya, ada doa yang tidak terdengar oleh siapapun. Ya Allah, aku mohon, jangan biarkan hatiku berubah menjadi dendam. Lalu Farhan berjalan keluar, bukan sebagai pemenang yang mengangkat kepala karena orang lain jatuh, tapi sebagai seorang pria yang tetap memilih rendah hati, meskipun ia punya alasan untuk membalas. Dan di belakangnya, di dalam showroom itu, orang-orang akhirnya mengerti. Yang paling kuat bukan yang paling keras suaranya. Yang paling kuat adalah yang disakiti, tapi tetap menjaga hatinya. Di luar showroom, angin sore mulai bergerak pelan. Panas yang perlahan surut, digantikan udara yang lebih lembut, seolah alam pun memberi ruang bagi hati yang baru saja selesai berperang dengan dirinya sendiri. Farhan berdiri sebentar di dekat pos, menatap jalan raya yang ramai, lalu menunduk sejenak, seperti menaruh sesuatu di tanah, sesuatu yang selama ini ia bawa diam-diam. Di dalam showroom, suasana masih belum pulih, seperti ada bayangan yang tertinggal di udara. Karyawan-karyawan kembali bergerak, tapi gerak mereka pelan, hati-hati, seakan takut suara kecil saja bisa memecahkan sisa ketenangan yang rapuh. Wanita bergaun merah itu akhirnya berdiri dengan susah payah. Lututnya terasa lemas. Tangannya gemetar saat merapikan gaunnya yang kusut. Matanya merah, wajahnya basah, dan di balik make-up yang mulai luntur, ada satu hal yang tidak bisa lagi ia tutupi. Ia hancur. Ia menatap pintu kaca tempat Farhan baru saja keluar. Seperti berharap, Farhan berbalik. Seperti berharap, Farhan kembali dan berkata, "Ayo kita mulai dari awal." Tapi pintu itu sudah tertutup, dan kali ini bukan pintu kaca yang menutup. Yang menutup adalah kesempatan. Ardi berdiri beberapa langkah darinya. Wajahnya tegang, tapi lebih dari itu, wajahnya lelah. Ia bukan hanya kecewa karena satu kejadian. Ia kecewa karena ia baru sadar. Ia selama ini bersama seseorang yang bisa tertawa saat melihat orang lain direndahkan. Kita pulang, suara Ardi dingin, tidak memberi ruang untuk tawar-menawar. Wanita itu menoleh cepat, panik. "Mas, aku bisa berubah, aku janji aku bisa berubah." Ardi menatapnya lama. Lalu ia berkata, pelan tapi seperti vonis, "Kalau kamu bisa berubah, kamu sudah berubah dari dulu, bukan setelah kamu kehilangan." Wanita itu menutup mulutnya, menangis lagi. Tapi kali ini, tangisnya tidak menggerakkan siapapun. Karena ada tangis yang lahir
dari penyesalan tulus, dan ada tangis yang lahir karena takut hidupnya runtuh. Dan Ardi tidak lagi ingin tertipu. Ia melangkah menuju pintu tanpa menoleh lagi. Wanita itu terpaksa mengikuti, tersandung oleh rasa malu yang menempel di setiap langkahnya. Saat mereka melewati pintu kaca, beberapa karyawan menunduk, bukan karena hormat, tapi karena tidak ingin melihat. Karena menyaksikan seseorang jatuh oleh kesombongannya sendiri adalah pemandangan yang pahit. Mobil hitam itu kembali menyala. Kali ini tidak lagi terlihat angkuh. Ia hanya tampak seperti kendaraan biasa yang membawa dua orang pulang dengan hati yang penuh retak. Wanita itu duduk di kursi penumpang, memandang kosong ke depan, air matanya masih jatuh, tapi tidak ada lagi kata-kata yang bisa menyelamatkan. Sementara itu, Farhan kembali ke posnya. Ia merapikan seragamnya, menepuk bahunya pelan, lalu berdiri seperti biasa. Seperti tidak terjadi apa-apa, seperti ia hanya menjalani hari yang normal. Tapi mereka yang memperhatikan tahu ada sesuatu yang berbeda. Farhan tidak menang dengan mempermalukan, Farhan menang dengan tetap menjadi manusia. Beberapa menit kemudian, Pak Herman mendekat dengan langkah hati-hati. Ia menatap Farhan, wajahnya penuh rasa hormat dan haru. "Mas, maaf ya, saya tadi hampir..." Farhan tersenyum kecil, menggeleng pelan. "Enggak apa-apa, Pak." Lalu Farhan menatap ke depan, ke jalanan, ke langit yang mulai berubah warna. "Saya cuma nggak mau kita jadi orang yang sama seperti dia." Kalimat itu sederhana, tapi menancap kuat. Pak Herman mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Hari berganti. Cerita itu mungkin akan jadi bahan gosip sebentar, lalu hilang tertutup kesibukan. Tapi pelajarannya akan tetap tinggal, bahwa pekerjaan halal tidak pernah hina, bahwa kesombongan selalu punya ujung, dan bahwa harga diri sejati bukan soal pakaian mahal atau mobil mewah, tapi soal cara kita memperlakukan manusia lain. Kalau kamu pernah direndahkan, ingat satu hal. Diam bukan berarti kalah, sabar bukan berarti lemah, dan waktu selalu punya cara untuk mengembalikan martabat orang yang tulus. Kalau kamu suka cerita seperti ini, tulis di komentar pelajaran apa yang kamu dapat hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.